Halo sahabat, kembali lagi bersama kami seputar dunia. Sebelum membahas topik pertama, jangan lupa untuk subscribe agar membangun channel ini menjadi lebih baik. Dan juga nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan berita-berita unik seputar dunia. Nah, sebelum menjelaskan topik pertama, apakah kalian tahu tentang cerita mitologis Nyi Roro Kidul? Mungkin dari kalian sudah tahu ya. Nah, kali ini kita akan mengangkat fakta-fakta tentang cerita mitologis Nyi Roro Kidul, guys. Kisah Nyi Roro Kidul sebagai penguasa Laut Selatan menjadi cerita rakyat Jawa yang sangat terkenal. Bahkan hingga saat ini masih banyak masyarakat yang percaya dengan keberadaan ratu cantik penjelmaan Putri Kandita tersebut. Walau demikian, banyak sekali versi mengenai cerita rakyat Nyi Roro Kidul. Pada zaman dahulu, tepat di berada daerah Jawa Barat, terdapat sebuah kerajaan bernama Pakuan Pajajaran. Kerajaan tersebut dipimpin oleh seorang raja yang sangat bijaksana. Rakyat yang dibawa kekuasaannya sangat bahagia dan menghormati raja karena kepemimpinannya yang membuat hidup rakyat sejahtera. Raja tersebut bernama Raja Prabu Siliwangi. Sang Prabu mempunyai banyak anak, salah satunya bernama Putri Kandita. Ia merupakan seorang gadis yang sangat cantik dan baik hati. Prabu Siliwangi sangat menyayangi putrinya, dan seiring bertambahnya usia, Putri Kandita semakin memiliki paras yang cantik dan merupakan anak tunggal. Maka ialah sang calon pewaris tata raja Prabu Siliwangi kelak. Mendengar keinginan Prabu Siliwangi untuk menjadikan Putri Kandita sebagai penerus tata, para selir dan anak-anaknya tidak setuju. Mereka tidak rela jika Putri Kandita yang akan menjadi ratu kelak. Suatu hari, para selir dan anak-anaknya berkumpul untuk merencanakan siasat jahat, yaitu menyingkirkan Putri Kandita dan ibunya keluar dari istana. Untuk melancarkan rencana mereka, mereka meminta bantuan kepada seorang penyihir sakti yang tinggal di sebuah desa terpencil yang memiliki beragam macam ilmu hitam. Suatu hari, tanpa sepengetahuan raja, para selir dan anaknya mendatangi penyihir tersebut dan memberikan imbalan yang diminta sang penyihir. Selir dan anak-anaknya ingin Putri Kandita serta permaisurinya diberi kutukan agar tidak menjadi pewaris tata sang raja. Tanpa menunggu lama, sang penyihir melaksanakan tugasnya. Dengan ilmu hitam, ia menyihir Putri Kandita dan ibunya agar menderita penyakit kusta. Suatu hari ketika bangun dari tidurnya, Putri Kandita dan ibunya berubah menjadi buruk rupa. Tubuhnya yang awalnya mulus, bersih, kuning, langsat seketika langsung berubah. Tubuh keduanya dipenuhi dengan borok dan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Putri Kandita dan sang permaisuri mengidap penyakit kusta yang tak kunjung sembuh. Prabu Siliwangi yang merasa heran melihat penyakit aneh pada kedua orang kesayangannya itu, langsung memanggil tabib istana untuk melakukan pengobatan. Tetapi setelah dicoba dengan berbagai macam ramuan, sang tabib istana tetap tidak dapat menyembuhkan mereka. Penyakit Putri Kandita dan ibunya bertambah parah. Tubuh mereka semakin lemah karena tidak dapat mencerna makanan dan minuman. Putri Kandita yang masih muda dapat bertahan menghadapi penyakit yang dideritanya. Namun, sang ibunda yang sudah tua ternyata tidak dapat bertahan hingga akhirnya menghembuskan nafas terakhir. Putri Kandita dan sang raja sangat terpukul dengan meninggalnya permaisuri. Selama berhari-hari, Raja Prabu Siliwangi termenung sendirian. Ia sangat sedih karena orang yang paling dicintainya sudah meninggalkan dunia terlebih dahulu. Namun, sang Prabu pun merasa sangat-sangat terpikul melihat kondisi putrinya Kandita yang tidak menunjukkan tanda-tanda kesembuhannya. Ia merasa sangat cemas karena Putri Kandita yang akan menggantikan meneruskan tahta kerajaan. Suatu hari, para selir dan anak-anaknya datang menemui raja untuk menghasutnya agar Putri Kandita diusir. Awalnya raja menolak, namun karena takut penyakitnya menular, dengan terpaksa Prabu Siliwangi menyetujui ulasan tersebut. Tanpa sepengetahuan raja, selir dan saudara-saudaranya, Putri Kandita yang mendengar pembicaraan tersebut sangat kecewa, dan dia memutuskan untuk melarikan diri dari istana. Dalam suasana hati yang sedih, bingung, dan tidak menentu, Putri Kandita berjalan keluar dari istana tanpa tujuan yang pasti. Selama berhari-hari, ia berjalan tanpa arah, hingga akhirnya tiba di pesisir pantai selatan di Pulau Jawa.
yang memiliki banyak batu karang dan ombak besar. Di salah satu batu karang itu, dia kemudian beristirahat hingga akhirnya tertidur karena kelelahan. Dalam tidurnya, Putri Kandita mendengar bisikan suara gaib yang menyuruhnya menceburkan diri ke laut agar penyakitnya sembuh dan sehat seperti sedia kala. Ceburkanlah dirimu ke laut, Putri Kandita. Jika kamu ingin sembuh dari penyakitmu, kulitmu akan mulus seperti sedia kala. Ucap kata-kata gaib tersebut. Putri Kandita pun terbangun dari tidurnya. Ia lalu merenung meresapi kata-kata gaib tersebut karena ragu apakah suara itu merupakan sebuah wangsit atau hanya orang lain yang iseng membisiki saat dia tidur. Tetapi setelah melihat sekelilingnya, sejauh mata memandang yang ada hanyalah hamparan pasir putih beserta ombak yang bergulung-gulung di sekitarnya. Oleh karena itu, yakinlah seorang Kandita bahwa suara gaib tersebut merupakan sebuah wangsit yang harus dia laksanakan demi kesembuhan dirinya. Meyakini bahwa suara itu adalah wangsit, Putri Kandita segera melakukannya yang diperintahkannya. Sangat ajaib, ketika menyentuh air, seluruh tubuh Putri Kandita yang dihadapi borok tersebut berangsur-angsur hilang, menjadi mulus kembali. Kesembuhan Putri Kandita tidak membuatnya kembali ke istana. Dia lebih memilih untuk menetap di pantai selatan dan berbaur dengan penduduk sekitar yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan. Sejak tinggal di sana, Putri Kandita sangat terkenal karena kecantikannya yang ia miliki. Banyak pakaian dari berbagai kerajaan yang datang untuk melamarnya. Namun, dari sekian banyak yang melamarnya, Putri Kandita sama sekali tidak tertarik. Sebagian dari mereka mundur karena Putri Kandita mengajukan syarat yang sangat sulit. Salah satu syaratnya adalah mengadu kesaktiannya di gelombang pantai laut. Namun, sebagian dari mereka yang menerima syarat. Ternyata, dari sekian banyak lelaki yang beradu kesaktiannya, tak seorang pun yang mengalahkan Putri Kandita. Mereka akhirnya menjadi pengikutnya setia yang selalu mengawal sang putri kemanapun ia pergi. Sejak itulah, Putri Kandita dikenal sebagai Ratu Penguasa Laut Selatan dan Pulau Jawa, yaitu Nyi Roro Kidul. Selain itu, banyak orang yang beranggapan jika kita memakai baju hijau akan menyeretnya ke dasar laut dan dijadikannya budak. Tetapi sebagian beranggapan kalau itu hanyalah mitos belaka dan tidak perlu ditakuti. Nah, namun waktu itu ada kejadian nih guys. Di media sosial beberapa bulan yang lalu, ada yang ingin berencana menyerbu Parangkritis. Pantai Parangkritis ramai diperbincangkan lantaran ajakan agar menyerbu kawasan wisata tersebut dengan memakai baju hijau pada 22 September 2019 yang viral di Facebook. Meski kemudian diketahui sebagai guyonan, tapi hal tersebut mengingatkan kembali mitos yang larangan mengenai baju hijau di Parangkritis. So, jadi kita harus mentaati peraturan yang ada guys. Jangan sampai karena ulah kita malah jadi korbannya. Nah, itulah beberapa fakta mitos tentang Nyi Roro Kidul. Setelah itu jangan lupa untuk subscribe dan share ke teman-teman kalian nih guys, agar membangun channel ini menjadi lebih baik dan bermanfaat. Oke, sekian, terima kasih. Sampai bertemu di next video selanjutnya.